Matahari-Matahari adalah sebuah film produksi PT Gramedia Film, yang dirilis tahun 1985 dengan sutradara Arifin C. Nur, mendapat 7 nominasi pada Festival Film Indonesia tahun 1986, serta meraih penghargaan untuk artis terbaik pada Asia Pacific Film Festival tahun 1987. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, mari kita simak alur selengkapnya dari film Matahari-Matahari ini. Namun sebelumnya tak lupa kami ingatkan Anda untuk like, share and subscribe channel ini agar makin banyak film-film nostalgia yang kami ulas. Dan tak bosan-bosannya pula kami ingatkan kalau video ini mengandung spoiler, maka apabila Anda tidak keberatan dengan konten bermuatan spoiler, silahkan atur posisi rebahan Anda senyaman mungkin, dan kita simak alur selengkapnya dari film Matahari-Matahari. Kehidupan warga di Jakarta ternyata tidak semudah yang dibayangkannya. Untuk bertahan hidup, warga dan keluarganya tetap harus bekerja keras. Warga sehari-hari berprofesi sebagai pengayuh becak, sementara Iyom membuka warung kecil-kecilan di tempat mereka tinggal di sebuah pemukiman kumuh, yang dikuasai oleh Sarkim beserta anak buahnya, di mana ternyata usaha Sarkim di Jakarta adalah bos dari para pengemis yang beroperasi di jalanan Jakarta.
Sarkim membujuk warga untuk mau bergabung menjadi anak buahnya seperti pengemis yang lain. Namun warga yang ingin memberi makan keluarganya dengan cara yang baik menolak ajakan Sarkim. Hal tersebut membuat Sarkim mencoba cari siasat agar warga bisa masuk perangkapnya. Sarkim lalu memodali Suklan, anak buahnya untuk mencekoki warga dengan minuman keras, sementara warga yang tengah dibawa anak buah Sarkim bersenang-senang dengan pertunjukan Kokom penyanyi favoritnya. Iyom nyaris menjadi korban perkosaan oleh tetangganya. Namun aksi tetangganya itu diketahui oleh anak buah Sarkim yang kemudian menghajarnya. Seusai pertunjukan, warga kemudian berkenalan dengan Nancy, seorang penulis novel yang sedikit mengalami gangguan jiwa. Nancy mengatakan sangat tertarik pada sosok warga yang sederhana dan sangat mencerminkan orang Indonesia. Nancy memberikan nasihat yang sulit Suklan maupun warga mengerti, karena bahasa yang Nancy gunakan terlalu intelek bagi warga yang berasal dari desa dan buta huruf. Kamu ngomong apa? Saya tidak ngerti. Karena itu, novel. Kamu tinggi ya sekolahnya? Itulah celakanya. Lupakan. Kalau begitu mari kita minum sama-sama. Saya tahu warung yang komplit minum. Siang harinya pemukiman tempat warga tinggal didatangi oleh Abu Yasa, bos saingan terberat Sarkim dalam menguasai lahan mengemis bagi anak buahnya. Abu Yasa mengancam Sarkim agar tak lagi membiarkan anak buahnya memasuki daerah kekuasaannya. Melihat pamannya diancam sedemikian rupa, warga berusaha membela pamannya. Namun Sarkim mencegah warga berbuat lebih jauh, karena sadar orang yang akan warga serang bukanlah orang sembarangan. Melihat keberanian warga, Sarkim melihat ada potensi dalam diri warga untuk dia jadikan tameng dalam menghadapi musuhnya. Maka Sarkim kembali menasehati dan membujuk warga untuk mau bekerja di bawah pimpinannya. Namun warga kembali menolak, dan mengatakan dirinya tidak ingin mengemis serta tidak ingin melihat istri dan anaknya juga menjadi pengemis seperti tetangga-tetangganya yang lain di pemukiman tersebut. Warga juga mengatakan kalau dirinya akan berusaha mencari pekerjaan yang layak untuk menghidupi keluarga kecilnya. Bahkan saat Sarkim menawarkan pekerjaan menjadi tukang pukul seperti Suklan dan temannya yang lain, warga tetap menolak yang membuat Sarkim kembali sedikit kecewa. Setelah mengenal alkohol dan kecanduan berjudi, membuat warga tidak berbelas kasihan. Bahkan dengan tega warga merampas uang dagangan Iyom untuk dia gunakan berjudi. Pulang dari warga berjudi, Suklan kemudian mengatakan sesuatu tentang Iyom. Atas suruhan Sarkim, Suklan memfitnah Iyom telah berselingkuh dengan tetangganya. Warga yang termakan hasutan Suklan, kemudian marah dan meninggalkan Iyom beserta anaknya. Kenapa? Laki-laki masuk kamar! Warga yang tengah marah berjalan tanpa tentu arah dan tujuan. Tiba-tiba Nancy muncul dan mendekati warga. Tetap dengan kata-kata ngelantur yang tidak bisa dimengerti oleh warga. Saat warga berkata dirinya tengah butuh uang, Nancy pun mengajak warga ke rumahnya yang menurutnya banyak uang yang dia simpan di sana. Iya, kalau kamu ikut pulang sama saya, kamu akan punya banyak uang. Ayo, pulang. Ayo pulang. Iya, pulang. Sepeninggal warga, terjadi kebakaran di pemukiman tempat Iyom tinggal, membuat Iyom yang panik terpisah dengan anaknya, sementara warga yang tidak mengetahui musibah yang dialami istri dan anaknya, tengah menikmati kehidupan orang kaya di rumah mewah milik Nancy. Setelah itu, diantar supir pribadi keluarga Nancy, warga kembali ke pemukiman yang telah habis terbakar. Warga berusaha mencari keberadaan istri dan anaknya. Saat bertemu Suklan, warga disarankan untuk menemui Sarkim yang dikatakan Suklan mengetahui di mana Iyom dan anaknya berada. Mana Iyom? Mana Ipin? Mamang mau bicara. Iyom, mana? Ipin? Lebih baik temui Mamang. Mamang. Warga kemudian menemui Sarkim.
yang kemudian mengarang cerita kalau kebakaran yang terjadi di pemukiman tempat warga dan keluarganya tinggal adalah sengaja dilakukan oleh Abu Yasa. Sementara Iyom dan Pipin anak warga dikatakan Sarkim tengah berada di kantor polisi karena dituduh sebagai penyebab kebakaran yang terjadi di pemukiman itu. Mendengar penjelasan Sarkim, warga pun naik pitam dan berencana menuntut balas dengan membunuh Abu Yasa. Meski berpura-pura tak menampakkan rasa senang, namun Sarkim sangat mendukung niat balas dendam warga. Karena itu adalah tujuan Sarkim sejak dulu, membunuh saingannya dengan menggunakan tangan orang lain agar dirinya tetap bersih. Sarkim pun kemudian membantu memberikan alamat dan kebiasaan Abu Yasa untuk memperlancar niat warga. Kali Mamang tidak menghancurkan. Mamang hanya mau menolong kalian. Tapi kalau kau mau nekat juga, Mamang akan bantu. Ini gambar rumah dan alamatnya. Dengarkan baik-baik kebiasaannya. Warga yang sudah sepenuhnya termakan rencana Sarkim, mendatangi rumah Abu Yasa dan membunuhnya. Setelahnya, Sarkim menyuruh warga untuk menyembunyikan diri selama beberapa waktu. Dikarenakan sudah pasti dirinya akan menjadi buronan polisi, Sarkim pun mengatakan selanjutnya akan memberikan pekerjaan serupa pada warga, dengan bayaran yang cukup tinggi serta menjanjikan akan menjamin kehidupan Iyom dan Pipin. Warga yang semula hendak menolak tawaran Sarkim, akhirnya luluh setelah melihat penyanyi pujaannya Kokom, berada sangat dekat dan jelas di hadapannya. Angling. Kamu sudah tahu Rabi. Sementara itu di pengadilan, tampak Iyom tengah duduk di kursi terdakwa atas tuduhan penyebab kebakaran yang terjadi di pemukiman. Saksi-saksi yang hadir adalah mereka yang sudah diatur oleh Sarkim dan Suklan untuk memberikan kesaksian yang memberatkan Iyom. Namun dari keterangan saksi yang tidak jelas, serta atas kesaksian Mr. Kim salah satu anak buah Sarkim yang memberikan keterangan sebenarnya tentang kejadian kebakaran, tidak cukup untuk membuktikan kalau kebakaran di pemukiman adalah dikarenakan unsur kesengajaan yang dilakukan Iyom. Akhirnya pengadilan memutuskan Iyom tidak bersalah dan membebaskannya dari tuduhan. Setelah terbebas dari tuduhan, Iyom yang kehilangan Ipin dalam peristiwa kebakaran itu, pulang seorang diri ke kampung halamannya. Namun kembali Iyom terpukul mendapati ibunya sudah meninggal tanpa dirinya tahu, dan sempat menghadiri pemakamannya. Setelah menjadi anak buah Sarkim, warga mulai menikmati kehidupan mewah yang diberikan Sarkim, yang dulu hanya ada dalam impiannya. Berbeda dengan warga, Iyom yang kembali ke Jakarta dengan berharap bisa menemukan Ipin anak satu-satunya, hidup menjadi pemulung dan tinggal bersama pemulung lain yang biasa disebut mbok sampah di tempat pembuangan sampah, mengumpulkan barang-barang bekas dan menjualnya untuk membiayai kehidupannya. Melihat kecantikan dan keluguan Iyom, Togar pengusaha koran bekas yang biasa menerima koran bekas yang Iyom serta mbok sampah jual, menaruh simpati pada Iyom. Togar kemudian menawarkan kios kosong di depan rumahnya untuk Iyom tinggali bersama mbok sampah secara cuma-cuma. Maskot. Kalian orang Jawa mana tahu itu suatu maskot. Mata tinggalnya kios mujur. Kalian boleh pakai gratis. Free bahasa tinggalnya. Cuma-cuma. Badannya gemuk, banyak berkah. Nah, pokoknya kalian boleh pakai kios ini. Dan buat sementara, kalian boleh tidur di ruang belakang yang tidak dipakai, ya? Matur nuwun. Di tempat lain, warga tengah hidup senang bersama Kokom.
penyanyi dangdut terkenal yang menjadi pujaannya. Warga menjadi seorang pembunuh suruhan Sarkim. Untuk melancarkan bisnisnya, Sarkim memanfaatkan warga menyingkirkan saingan-saingan bisnisnya dengan imbalan bayaran besar serta fasilitas hidup yang serba mewah. Kehidupan Iyom perlahan mulai membaik, usaha warungnya mulai ramai pembeli. Di samping itu, Iyom mulai mengikuti kursus keterampilan yang diperuntukkan bagi para penyandang disabilitas di sebuah yayasan. Hari berikutnya lewat perantara temannya Bonar, Togar menyatakan lamarannya pada Iyom. Iyom yang masih mengharapkan bisa bertemu dengan warga suaminya, serta Ipin anaknya, dengan berat menolak lamaran Togar. Namun demikian, meskipun lamarannya ditolak tak menjadikan Bonar serta Togar menaruh dendam pada Iyom. Togar masih tetap mengizinkan Iyom serta Mbok Sampah menempati kios di depan rumahnya, sampai kapanpun Iyom bisa berdikari sendiri, yang membuat Iyom serta Mbok Sampah merasa sangat beruntung dan bersyukur atas pertolongan tersebut. Den Bonar, kamu betul-betul ayu luar dalam, wajahmu ayu, hatimu ayu. Kokom yang merasa seiring usianya yang kian bertambah, kecantikan dan popularitasnya pun perlahan bisa memudar, dan sebelum waktu itu tiba, Kokom yang frustasi memilih mendahului untuk mundur dari dunia gemerlap yang selama ini dijalaninya. Kokom berpesan pada warga untuk kembali pada orang-orang yang mencintai dan menunggu kedatangannya, yaitu Iyom dan Ipin. Maka warga pun mulai kembali mencari keberadaan keluarganya. Warga menemui Sarkim dan mengatakan ingin bebas dari jerat Sarkim serta menanyakan keberadaan Iyom dan Ipin. Warga juga menuntut bayaran yang dijanjikan oleh Sarkim. Namun Sarkim ingkar dan malah memecat dan mengusir warga yang membuat warga menaruh dendam pada Sarkim. Hingga akhirnya dari tetangga di pemukiman dulu, warga mengetahui Sarkimlah penyebab tercerai-berai dirinya dengan istri dan anaknya. Warga semakin dendam pada Sarkim. Kita semua kita kan orang kecil, istri dan anakmu jadi korban. Istrimu tidak pernah main gila. Mang Sarkim yang membuat semuanya ini, memfitnah, membakar, mengorbankan istrimu. Untung istrimu selamat, Wan. Di sisi lain, Iyom akhirnya mendapat harapan bisa bertemu kembali dengan anaknya. Setelah diberitahu karyawan yayasan kalau polisi mengetahui keberadaan Ipin, lewat bantuan petugas yayasan, Iyom diberitahu bisa mendatangi kantor polisi untuk menjemput Ipin. Sementara itu Ipin ternyata tinggal bersama Nancy di mana kejiwaan Nancy tampak sudah jauh lebih membaik. Dan pabrik. Tapi pesta seorang bapak yang menemukan kembali anak bungsu. Dalam peresmian perusahaan barunya, Sarkim tewas ditembak oleh warga sebagai balasan atas dendam warga pada Sarkim. Setelahnya warga beserta anak buah Sarkim yang lain ditangkap polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. Iyom yang mendatangi kantor polisi dengan maksud menjemput Ipin, tanpa sengaja bertemu dengan warga. Melihat Iyom, serta Ipin yang pula datang diantar oleh Nancy, membuat warga merasa bersalah telah menyia-nyiakan keluarga yang mencintainya. Dalam derasnya hujan, warga menggumamkan permohonan maafnya pada Iyom serta anaknya. Ampun, Yom, Ipin, ampun. Demikian alur cerita dari film Matahari-Matahari. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Salam dan kritik tetap kami nantikan untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa dan salam nostalgia.